Sekarang, leluhur pertama benar-benar mulai menyerang. Ia ingin menghancurkan tubuh dan keyakinan Kinmu sekaligus. Pengalaman tempur leluhur pertama sangat luar biasa. Tubuh jasmaninya berada dalam kondisi sempurna, sedangkan kendalinya terhadap ki vital telah mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Kinmu bertarung berdasarkan emosi. Ia membiarkan kemarahannya mengalir melalui seni surgawi. Sebaliknya, leluhur pertama mampu mengendalikan emosinya dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun energi yang terbuang sia-sia. Bang, bang, bang. Kinmu terus menerima pukulan dan tendangan. Tubuh True Dragon Overlord miliknya semakin sulit bertahan dibandingkan dengan tubuh dewa sejati muda yang dimiliki leluhur pertama. Tubuh Kinmu masih terlalu lemah. Akhirnya, leluhur pertama mengulurkan satu jari dan menyentuh bagian tengah alis Kinmu. Tubuh True Dragon Overlord langsung hancur. Kinmu terlempar jauh dan jatuh di depan gubuk jerami leluhur kedua seperti karung compang camping. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak lagi mampu bergerak. Leluhur pertama berjalan mendekatinya dengan wajah dingin. Kau banyak bicara, tetapi apakah semua itu berguna? Ia menatap Kinmu. Jika kau mampu, kalahkan aku. Jika tidak, kau tidak akan pernah pantas menyandang gelar Kaisar Manusia. Begitu kau mengambil gelar itu, musuh-musuh yang harus kau hadapi akan jauh lebih kuat dan kejam dariku. Kinmu membuka matanya lebar-lebar. Leluhur pertama kemudian berjalan menuju gubuk jerami dan mengangkat kerangka leluhur kedua. Jangan! Kinmu merangkak maju. Dengan susah payah, ia meraih pergelangan kaki leluhur pertama. Aku mohon. Kaca! Tengkorak leluhur kedua hancur dan jatuh ke tanah. Leluhur pertama mengangkat kakinya dan menginjaknya 2 kali. Jika kau tidak mampu mengalahkanku, kau tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka. Ia menatap Kinmu. Ini adalah kesempatan pertamamu untuk menghadapiku. Kau masih memiliki 34 kesempatan. Pandangan Kinmu mulai kabur. Leluhur pertama mengangkat tubuhnya dan melemparkannya ke dalam peti. Setiap kali kau kalah dariku, aku akan menghancurkan kerangka seorang kaisar manusia. Jika kau terus kalah, semua kerangka mereka akan lenyap. Pergilah! Naga Kilin membuka mulut dan ingin meraung. Tetapi mulutnya masih tersegel sehingga tidak mampu mengeluarkan suara. Leluhur pertama menatapnya. Naga Kilin akhirnya menundukkan kepala dan membawa peti berisi Kinmu pergi. Aku akan membunuhmu. Suara Kinmu terdengar dari dalam peti. Aku pasti akan membunuhmu. Tubuh leluhur pertama bergetar. Namun, ia tidak berbalik. Naga Kilin membawa Kinmu meninggalkan fragmen kuno langit surgawi. Setelah mereka pergi, leluhur pertama berdiri sendirian di depan gubuk jerami. Maafkan aku. Ia berlutut. Debu beterbangan di sekitarnya. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud menghancurkan jasadmu. Maafkan aku. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari runtuhan. Itu adalah hantu leluhur kedua. Ia tersenyum lembut. Aku sudah memaafkanmu. Aku sudah lama memaafkanmu. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Kau ingin membuatnya tumbuh lebih cepat karena dia memiliki tubuh penguasa. Dia mungkin mampu memikul beban yang tidak sanggup kami pikul. Aku sudah memaafkanmu. Kembalilah ke Fengdu. Mereka juga akan memaafkanmu. Di dalam gubuk jerami yang rusak, kerangka para kaisar manusia lainnya mengangkat kepala dan memandang leluhur pertama dalam diam. Kami semua telah memaafkanmu. Leluhur pertama memang tidak memberikan teknik untuk menjadi dewa kepada mereka. Namun, ia telah memberikan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Ia memberikan semangat, semangat untuk tidak menyerah, semangat untuk tidak tunduk kepada kematian, semangat yang membuat para kaisar manusia terus bertahan, meskipun harus menghadapi penderitaan tanpa akhir. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Leluhur pertama tetap berlutut, tubuhnya perlahan berubah menjadi patung batu. Sementara itu, roh primordialnya meninggalkan tubuh dan pergi semakin jauh. Peti yang membawa Kinmu terus berguncang ketika Naga Kilin berlari melewati pegunungan. Di sepanjang perjalanan, Naga Kilin terus melihat sekeliling dengan waspada. Takut ada binatang buas yang menyerang. 2 hari kemudian, mereka tiba di border Dragon City.
Siung Xiang dan Hulinger segera mengambil alih perawatan Kinmu. Beberapa hari kemudian, luka-lukanya mulai pulih. Setelah mendapatkan kembali kesehatannya, Kinmu duduk di atas kepala pilar naga di kota. Namun, matanya masih kosong. Aku akan membunuhnya, Kinmu berbicara kepada Ling Yuxiu yang datang menemuinya. Aku pasti akan membunuhnya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Ling Yuxiu melihat kondisi Kinmu dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Selama beberapa hari terakhir, Kinmu seperti kehilangan jiwanya. Karena itu, Ling Yuxiu membawanya ke tempat yang dahulu sering mereka kunjungi bersama. Ia berharap kenangan masa lalu dapat sedikit mengurangi kesedihan di hati Kinmu. Ayah memanggilku kembali, kata Ling Yuxiu setelah terdiam sejenak. Dia mengatakan bahwa aku akan dikirim ke bumi barat. Meskipun bumi barat sudah menyerah kepada kita, pengaruh pengadilan kekaisaran belum benar-benar berdiri di sana. Apakah kau mau pergi bersamaku? Jangan terus memikirkan semua ini sendirian. Itu menakutkan. Ia tersenyum kecil. Ceritakan kepadaku. Mungkin aku bisa membantu menemukan jalan keluar. Kinmu menatapnya dengan mata kosong. Janggut yang sebelumnya selalu ia rapikan kini tumbuh berantakan karena sudah beberapa hari tidak dirawat. Bagaimanapun juga, pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Bagaimana cara mengalahkan dewa sejati? Ling Yuxiu tertegun. Kinmu kemudian berbaring. Pergilah ke bumi barat. Kaisar mengirimmu ke bumi barat. Sedangkan putra mahkota Yuxiu dikirim ke wilayah utara yang baru ditaklukkan. Jika kau mampu memerintah bumi barat lebih baik darinya, kau akan mendapatkan gelar putri mahkota. Jika itu yang kau inginkan, aku bisa membantumu. Aku memiliki orang-orang di bumi barat. Kinmu menutup matanya. Tapi aku tidak bisa pergi bersamamu. Ada beberapa hal yang harus kupikirkan. Ling Yuxiu kemudian berbaring di sampingnya dan meletakkan tangan di belakang kepala. Keduanya menatap langit dalam diam. Beberapa tahun lalu, kita juga pernah berbaring di sini. Suara Ling Yuxiu lembut. Saat itu, semuanya begitu sederhana. Aku menyukaimu, dan kau juga menyukaiku. Kenapa setelah kita tumbuh dewasa, tiba-tiba muncul begitu banyak kekhawatiran? Ia menghela napas. Aku benar-benar merindukan masa-masa itu, mungkin karena kita sudah dewasa. Kinmu menjawab dengan suara rendah. Ling Yuxiu membalikan tubuh dan menatapnya. Ia mencabut sehelai rambut panjang yang tumbuh dari janggut Kinmu. Apakah kau masih menjadi dirimu yang dulu? Kinmu tertegun. Shingen pernah berkata bahwa tubuh seseorang berubah sepenuhnya setiap 7 tahun. Sudah 3 atau 4 tahun berlalu. Jadi mungkin aku hanya tinggal setengah dari diriku yang dulu. Ling Yuxiu menggigil. Ia kemudian mencabut beberapa helai rambut dari janggut Kinmu dengan kesal. Kau menakutiku lagi. Kau tidak akan pernah menjadi Xing'an. Setelah itu, ia memiringkan kepala dan berpikir sejenak. Kalau kau tidak ingin aku pergi ke bumi barat, aku bisa tetap bersamamu. Kinmu menatapnya. Apakah kau ingin pergi? Aku ingin. Ling Yuxiu langsung berdiri. Ia memandang gunung dan sungai reruntuhan besar dari tempat yang tinggi. Matanya bersinar penuh semangat. Aku ingin menjadi seorang kaisar wanita. Aku ingin mengalahkan ayahku. Aku ingin membuatnya mengerti bahwa aku lebih baik dan lebih kuat daripada semua putranya. Mendengar kata-kata itu, cahaya perlahan muncul kembali. Di mata Kinmu, semangat Ling Yuxiu seperti menyalakan kembali api yang hampir padam dalam dirinya. Inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Tubuh Kinmu yang sebelumnya dipenuhi keputusasaan kembali memiliki kehidupan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, matanya kembali bersinar, seolah-olah ia telah hidup kembali.